يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وإذا انتهيت إلى مجلس فسلم أو اجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفاراته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai kajian. Enggak, belum ya. Ini yang ada di poin ke-8 ya. Adab ke-8 itu adab bermajlis. Adab bermajlis. Dan di sini beliau bawakan ada 8 poin. Adab bermajlis ada 8 poin. Nah, poin yang pertama kata beliau, idzan tahaita ila majlisin fasallim. Apabila engkau masuk dalam satu majlis, maka ucapkanlah salam. Maka ucapkanlah salam. Ya. Kita masuk misalnya lagi rapat nih. Rapat kan majlis kan? Ya, masuk kita, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi. Ini di antara adab, ya. Nah, kecuali misalnya kalau sedang bermajelis ilmu seperti ini, yang ada pemateri lagi ngomong, maka nggak masalah langsung duduk, ya. Tapi minimal salam yang ada orang yang ada di dekat kita. Nah, jadi ini diantara adab kata beliau adalah mengucapkan salam. Yang kedua, poin yang kedua, wajlis haitsu yantahil majlis. Dan duduklah, ya, di tempat yang di situ majelis itu berakhir. Maksudnya jangan nyelonong sampai ke depan. Kalau memang di depan sudah nggak ada tempat kosong, jangan maksa ke depan. Ya, duduklah yang soft terakhir, yang terakhir itu, yang antum sampai di situ. Ya, sekali lagi kalau memang majelisnya full, ya, sudah padat Pak ya. Majelisnya sudah padat seperti itu, memang nggak ada tempat lagi, maka langsung segera duduk di tempat terakhir, di soft yang terakhir. Tapi kalau memang di depan masih kosong, orang sudah milih di belakang, nggak masalah kita untuk maju ke depan. Nggak masalah kita untuk memilih maju ke depan, karena bukan salah kita pada waktu itu, salah orang kenapa nggak mau maju. Ya, padahal dalam Islam itu sangat dianjurkan kita itu ketika bermajelis atau berkumpul itu untuk berada di depan. Termasuk bermajelis ilmu, ketika sholat, itu kan ketika sholat itu kan dianjurkan kita untuk di soft terdepan. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, la yazalu qaum yata'akhkharun hatta yuakhirahumullahu fil akhirah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa satu kaum itu mereka berada di akhir, sholat terakhir, di kajian terakhir, ya, saf belakang, sampai nanti di hari kiamat Allah akhirkan mereka masuk surganya. Ya, diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi kalau mau masuk surga yang terdepan, harusnya itu berlomba-lomba mencari saf terdepan, ya. Nah, jadi adab yang berikutnya adalah kita duduk di mana saf itu berakhir, jangan maksa untuk maju ke depan, ya. Kecuali tadi memang masih banyak tempat kosong di depan, orang nggak mau maju, ya sudah kita ke depan maju isi di situ, nggak masalah. Nah, dan ini juga berlaku ketika sholat Pak ya. Ketika sholat misalnya masih nunggu-nunggu, ya, di belakang penuh tapi di depan kosong, orang nggak mau maju, ya sudah kita langsung ke depan. Bukan salah kita, berarti salah orang kenapa mereka nggak mau ngisi saf yang kosong. Nah, yang ketiga kata beliau, poin yang ketiga, wala tajlis baina syamsi wadzil. Janganlah engkau duduk di antara sinar matahari dan tempat yang teduh. Mungkin pernah dengar ya. Ini tidak boleh duduk di antara sinar matahari dan tempat yang teduh. Misalnya ada teras, ya, di sini panas sinar matahari, di sini tempat yang teduh. Nggak boleh kita duduk di antaranya. Nggak boleh.
Kalau mau panas benar-benar cari yang panas. Kalau mau teduh ya tempat yang teduh. Jangan duduk di antara teduh. Separuh bagian kita terkena sinar matahari, separuh bagian terkena berteduh. Tidak boleh. Ini adalah suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaq'uda baina dzilli wasyams. Rasulullah melarang umatnya ini untuk duduk di antara sinar matahari dan di antara tempat yang teduh. Tak boleh. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya ini adalah cara duduknya syaitan. Tapi hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya ini cara duduknya syaitan itu enggak sahih. Tidak sahih. Hadis yang menegaskan bahwasanya itu cara duduk syaitan, tidak sahih. Yang sahih itu adalah larangan. Betul, Rasulullah melarang kita untuk duduk seperti itu antara sinar matahari dan tempat yang teduh, ya, terlarang. Jadi kalau kita mau duduk itu cari tempat yang benar-benar panas sekalian atau tempat yang benar-benar teduh, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, poin yang keempat kata beliau, wala tufarriq baina itsnaini illa bi idznihima. Dan janganlah engkau memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Ya. Ada orang sedang duduk berdua, antum pisahkan, baik antum duduk di tengah-tengahnya atau dengan cara yang lain, tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Illa biiznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Kecuali dengan izin dari keduanya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu lirajulin ay yufarriqa baina itsnaini illa bi idznihima. Tidak halal. Yang namanya tidak halal berarti apa? Haram. Tidak halal kata Rasulullah seorang itu memisah antara dua orang yang sedang duduk kecuali dengan izin keduanya. Hati-hati, ya. Jadi kalau ada orang yang sedang duduk berdua, Pak, jangan dipisahkan. Ya, seenak-enaknya. Tidak diperbolehkan kecuali dengan izin keduanya. Kalau keduanya mengizinkan, maka silakan. Minta izin dulu. Akhi, boleh saya duduk sini gabung sama kalian? Gak masalah, ya sudah duduk. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Sekali lagi, kalau memang duduknya berdekatan, ya, dua orang itu duduknya berdekatan. Ya, antum maksa memisahkan mereka itu nggak boleh. Kalau mereka duduknya berjauhan, satu di tiang ini, satu di tiang sana, nggak masalah antum duduk tengah-tengah. Ya, yang nggak boleh itu kalau mereka sedang berdekatan. Ya, berdekatan itu tidak boleh dipisah seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, kata beliau, wala tuqim ahadan min majlisihi. Dan janganlah engkau nyuruh orang untuk berdiri dari tempat duduk dia. Nggak boleh. Kalau ada orang duduk, ya sudah, itu dia berhak. Jangan sampai kita suruh dia tegak. Ya, antum gara-gara misalnya antum adalah pengurus masjid, ketua peribadatan misalnya, ya, dan biasanya antum duduk di situ, padahal bukan tempat antum juga kan, cuma biasa saja. Ketika ada orang duduk, suruh pinggir. Kemudian antum duduk di situ, nggak boleh. Ya, terlarang. Hukumnya bisa jadi haram, minimal makruh. Ya, tapi bisa jadi haram karena ada larangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Enggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah. Ya, dan kita sudah tahu bahwasanya hukum asal larangan itu menunjukkan sesuatu yang haram. Ya, dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini biasanya banyak terjadi, ya, di ikhwan kita, di kalangan ikhwan kita. Ini banyak terjadi kapan? Tatkala antum mau sholat sunnah. Ini banyak sekali terjadi.
Anda nggak tahu juga kenapa masih banyak juga ikhwan yang seperti itu. Dalilnya apa? Mereka berdalih bahwasanya Ustaz kan harus pindah. Ya, tempat kita sholat wajib dengan sholat sunnah harus beda. Siapa yang ngomong seperti itu? Siapa yang ngomong harus pindah tempat? Enggak. Rasulullah itu mengatakan harus dipisah. Ada jeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Dan jeda itu nggak harus pindah tempat. Dengan antum ngobrol sama orang di samping antum sudah zikir, ngobrol sebentar, cukup. Nggak masalah sholat di tempat yang sama. Nggak masalah sholat di tempat yang sama. Jangan sampai nyuruh pindah. Padahal mungkin dia nggak ridho. Beda kalau dia ridho, mengizinkan nggak masalah, khair, alhamdulillah. Kalau dia nggak ridho untuk paksa dia pindah, seenaknya saja. Hati-hati, ya. Dan itu pun sunnah ya, menjeda ya antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu sunnah hukumnya. Sedangkan nyuruh orang pindah itu bisa jadi haram, sebagaimana tadi kita jelaskan, karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kalaupun memang mau pindah ya cari ke belakang lah, pindah ke belakang sholat yang benar-benar nggak ada orang di situ. Jangan nyuruh orang lain pindah, kecuali memang sepakat. Sekali lagi sepakat, semua dua-duanya mau pindah ya sudah nggak masalah. Tapi kalau orang masih duduk zikir, antum paksa dia untuk pindah, ini tidak diperbolehkan ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang keenam kata beliau, wafsah liman dakhala. Ya, sebaliknya perluaslah ya majelis itu. Kalau ada orang masuk lagi diluaskan, jangan disempit-sempitkan. Ya, diperluas. Kalau ada orang mau masuk di majelis apa saja, bukan majelis ilmu saja, majelis kita sedang makan bareng misalnya ya. Kalau ada orang yang hadir ya diluaskan majelisnya, jangan malah dipersempit. Diluaskan. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Tawassa'u wa tafassahu. Luaskan kata Rasulullah. Jangan dipersempit, majelis itu diluaskan. Ini diantara sunnah ketika kita bermajelis. Dalam surat Al-Mujadalah di dalam Quran ini juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, luaskanlah majelis, maka hendaklah kalian meluaskannya. Ya. Semoga Allah meluaskan untuk kalian. Nah, jadi ini diantara adab ketika kita bermajelis. Yang ketujuh, kata beliau, poin yang ketujuh, diantara adab-adab di dalam bermajelis adalah wadhkurillaha fihi, dan berzikirlah kepada Allah ketika kalian bermajelis. Ya, kalau majelis ilmu seperti ini, insya Allah kita berzikir, Pak ya. Kita mengingat Allah, kita mengingat Rasulullah, sabda-sabdanya, ya. Kita dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau di dalam majelis ilmu seperti ini kita berzikir. Tapi ingat sekali lagi, majelis itu sifatnya luas. Di majelis apa saja hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah itu kalau beliau di majelis, satu majelis apa saja, beliau selalu berzikir kepada Allah. Ya. Berzikir. Di antara zikir beliau itu beliau minta ampunan. Allahumma ighfirli warhamni innaka antat tawwabul ghafur. Ya, innaka antat tawwabul ghafur. Ini di antara zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Pak ya, mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, mau tahlil, ya. Asal enggak ditambah an. Ya, kalau tahlil ditambah an jadinya tahlilan. Nah, kalau tahlilnya itu dianjurkan. Kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kita berzikir. Bahkan itu termasuk zikir yang paling afdal. Rasulullah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, atau beristighfar, rabbighfirli wa tub alayya. Ya rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu doa Rasul, zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang terakhir yang ke-8 kata beliau, wa aqalluhu kafaratuhu. Dan minimal kalaupun kita enggak berzikir ketika di tengah-tengah majelis, ya,
minimal selesai bermajlis kita membaca kafaratul majlis. Ini minimal. Ya, minimal kita membaca doa kafaratul majlis. Ya, itu ma'ruf doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dan guna dari kafaratul majlis, di antara keutamaan atau fadilah ya dari kafaratul majlis, dia menghapuskan dosa kita selama kita ada kesalahan dalam majlis tersebut. Ya, ketika ada kesalahan dalam majlis tersebut. Nah, tapi bukan berarti tatkala kita yakini misalnya, Ustaz tadi saya majlis kayaknya nggak ada kesalahan, Ustaz. Ya, bukan berarti kita nggak membaca doa ini, tetap dianjurkan ya kita untuk membaca doa kafaratul majlis. Ya, meskipun kita yakin ya kayaknya tadi nggak ada kesalahan yang kita lakukan, karena itu sebagai penutup ya. Jadi kafaratul majlis itu sebagai penutup suatu majlis. Nggak masalah kita baca ya, kalaupun kita nggak ada yakin tidak berbuat kesalahan, yang jelas mendapat pahala Pak, karena itu salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.